Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Kisah Warganet. Di kesempatan kali ini saya akan melanjutkan cerita yang berjudul Teror Penunggu Pohon Beringin. Seperti apa kelanjutan ceritanya? Tanpa banyak basa-basi lagi, mari kita masuk ke ceritanya. Ya sudah, nanti biar besok Bapak nyuruh Pak Karto untuk masalah pohon beringin itu. Malam itu mereka menonton TV bersama sambil ngemil dan cerita-cerita. Tapi sesaat kemudian mereka hening sejenak kalau mereka mendengar pohon beringin itu seperti bergerak sangat kencang sekali, dan suaranya itu terdengar jelas tertiup angin. Tidak hanya itu, mereka juga mendengar ada suara desisan yang sangat keras. Tapi suara itu menghilang sesaat setelah tiba-tiba hujan turun malam itu. Akhirnya mereka pun memilih untuk tidur kembali ke kamar masing-masing karena sudah larut malam dan keadaan hujan deras. Keesokannya, Pak Karto paham dengan semua penjelasan Arhan dan menyanggupinya. Tukang gergaji pun didatangkan ke rumah. Pak Karto yang mencarinya. Hari itu menjelang siang, penebangan pun hendak dimulai. Namun keanehan mulai terjadi, di mana mesin gergaji tiba-tiba ngadat, kadang nyala, kadang juga mati. Penebangan pun tertunda. Mereka cek mesin lebih dulu. Setelah dirasa aman, mereka lanjut dan tak lupa tukang tersebut membaca basmalah sebelum memulai. Disaksikan Arhan sekeluarga dan Pak Karto. Pohon yang tingginya hanya 10 meter itu mulai ditebang. Namun baru separuh pohon itu digergaji. Mereka semua dibuat terkejut. Penebang itu berucap istighfar karena tiba-tiba dari lubang bekas gergaji itu mengalir cairan merah seperti darah, mengucur ke sela-sela dan menyiprat ke tanah. Penebangan pun dihentikan sementara. Semua orang ketakutan melihatnya, apalagi penebang itu. Dia takut kalau pohon itu angker. Namun Arhan memberanikan dirinya mengecek di sela-sela lubang dengan kayu panjang, dan nampak sesuatu aneh di dalamnya, seperti ada rongga-rongga yang tertutupi sesuatu. Arhan meyakinkan penebang untuk melanjutkan. Meski sempat menolak, Arhan tetap menyuruhnya dengan jaminan dia akan bertanggung jawab jika terjadi sesuatu. Penebangan dilanjutkan, dan setelah pohon itu tumbang, mereka semua dibuat terkejut kembali. Benar saja, di tengah-tengah pohon itu ada rongga besar, dan ternyata ada ular piton di dalamnya, dengan ukuran 2 kepalan tangan orang dewasa, yang telah tewas terpotong gergaji secara tidak sengaja, dan mungkin tadi adalah darah dari ular itu. Arhan sekeluarga bahkan tak mengira kalau di dekat rumahnya ada ular semengerikan itu selama ini. Alhasil pembersihan dilanjutkan sampai pohon itu dicabut sampai ke akar-akarnya. Kayunya diserahkan ke Pak Karto untuk dijual. Setelahnya para pekerja penebang pohon itu rehat dan diberikan cemilan serta minuman oleh Rumi yang ada di warung. Akan tetapi saat kemudian penebang pohon itu tiba-tiba saja lemas tubuhnya dan terdiam, lamunannya kosong, hingga akhirnya dia ambruk pingsan, membuat semua orang yang ada di situ panik. Segera Rumi mencari minyak kayu putih untuk menyadarkan si penebang pohon itu. Beberapa saat kemudian penebang pohon itu pun sadar dari pingsannya. Rumi pun langsung memberikan teh hangat yang sudah disiapkan. Setelah meminum teh hangat, dia sedikit mendingan, hingga akhirnya diantarkan pulang oleh Arhan ke rumahnya karena kebetulan tidak terlalu jauh rumahnya. Singkat cerita, dan barulah malam harinya Juna dan Echa yang mendapati gangguan. Pertama Echa, dia mengalami mimpi buruk didatangi sosok tinggi menyeramkan. Malam itu Echa yang sedang tidur tiba-tiba dia bermimpi berada di samping rumahnya, sedang mainan bersama dengan Linda.
tepatnya dekat dengan pohon ringin tua itu. Saat mereka sedang bermain, tiba-tiba saja Echa mendengar desisan, tapi Echa tidak menghiraukan. Hingga akhirnya Linda pun pamitan pulang karena sudah mau maghrib. Echa sendiri di sana kala itu seketika dia mendengar ada suara geraman. Saat menoleh ke belakang, betapa terkejutnya dia. Ada sosok tinggi besar yang sangat menyeramkan sekali. Wajahnya penuh dengan ulat yang menjijikan. Echa pun terlonjak bangun dari tidurnya kala itu setelah mimpi buruk. Nafasnya terasa tidak beraturan, keringat dingin membasahinya. Dan setelah itu Echa sakit-sakitan, susah makan, bahkan dia selalu kesurupan. Pagi harinya, Echa terlihat lemas tubuhnya dan pucat wajahnya. Dia tidak mau sarapan dan tidak mau berangkat sekolah. Rumi kira dia sakit, akhirnya tidak mempermasalahkan Echa tidak berangkat. Jadi Juna yang berangkat sekolah sendiri. Memang tubuh Echa sangat panas tinggi. Akhirnya hari itu dia dibawa ke dokter oleh Rumi dan Arhan. Tapi setelah diperiksa, dokter tidak mengatakan sakitnya apa. Dokter hanya memberikan vitamin. Malam harinya Echa pergi ke samping rumahnya karena dia hendak ke kamar mandi. Tapi baru saja dia beranjak masuk ke dalam pintu kamar mandi, srek, srek, srek. Dia dikejutkan dengan suara gemerusuk di dekat pohon ringin itu. Sontak dia pun terhenti, dan karena penasaran dia pun mendekati pohon itu. Tiba-tiba Echa melihat sosok tubuh menyeramkan berdiri di dekat batang pohon beringin tua itu. Rambutnya penuh dengan uban, di badannya banyak bercak-bercak darah, dan wajahnya penuh dengan ulat yang sangat menjijikan. Kini bukan hanya bulu kuduk yang berdiri, tapi badannya seperti membeku. Sosok tubuh itu mendekatinya, dan akhirnya semuanya gelap. Dia terbujur kaku di tanah, dan tak tahu apa-apa lagi. Pada saat bangun, Echa sudah ada di kamar yang nyaman. "Ibu, ibu!" teriaknya sambil menangis. "Kamu sudah sadar, nak?" "Bu," Echa melihat. Tangisnya yang tak mampu berkata-kata. Setelahnya Rumi memberikan air putih untuk Echa, dan Rumi mencoba menenangkannya. Sesaat kemudian Echa terdiam. Dia seperti melamun, dan tiba-tiba saja pandangannya, dia melihat ada bayangan hitam besar. Kemudian bayangan itu masuk ke dalam raganya Echa, hingga akhirnya Echa pun kerasukan. Dia teriak-teriak. Tatapan matanya sangat tajam sekali. Sontak Rumi pun ketakutan. Bahkan Arhan pun menghampiri ke kamar. Sedangkan Juna malam itu dia sedang les sendirian. Arhan dan Rumi pun berdoa bersama, mengaji, membacakan doa-doa, berharap Echa kembali seperti semula. Echa sampai melemparkan bantal dan spray kasurnya. Dia acak-acak. Beberapa saat kemudian, Echa menangis sambil teriak-teriak. Rumi yang melihatnya pun ikut menangis karena tidak sengaja. Tapi akhirnya setelah dibacakan doa-doa, Echa pun sadar dan sudah kondusif lagi keadaannya. Hingga Echa tertidur dengan sendirinya karena mungkin dia kecapean. Sesaat kemudian Juna pun baru pulang les. Juna bingung melihat ibunya yang menangis. Dia pun mencoba menanyakan apa yang sudah terjadi, tapi Rumi hanya menyuruh Juna untuk langsung tidur saja. Tanpa membantah, Juna segera masuk ke dalam kamar untuk beristirahat. Keesokan paginya, Rumi dan Arhan membicarakan soal Echa yang tiba-tiba seperti itu. Mereka bingung dan khawatir, tapi Arhan menenangkan Rumi kalau tidak akan terjadi apa-apa pada Echa. Pagi itu Echa tidak berangkat sekolah lagi. Dia masih melamun saja di dalam kamar menatap ke arah jendela samping kamar. Saat dihampiri Rumi, tiba-tiba Echa jadi teriak-teriak dan menangis. "Ah, pergi!" "Nak," ucap Rumi pelan sambil membawakan makanan. "Kamu makan dulu ya, biar kamu cepat sembuh." Tapi Echa malah melemparkan piring yang ada di tangannya Rumi. Piring itu pecah dan berserakan di lantai. Rumi tak mampu membendung tangisnya. Arhan menghampiri lalu membersihkan pecahan beling itu
dan membawa Rumi keluar kamar. Akhirnya Echa dikurung di dalam kamar, sendirian dalam keadaan yang masih teriak-teriak. Kejadian itu membuat Rumi menutup warungnya. Singkat cerita, disusul 2 hari setelahnya Juna juga mengalami hal yang sama. Dia bahkan lebih parah. Dia suka ngamuk dan marah-marah saat kesurupan. Bahkan dia sering lari dan kemudian berdiam diri di bekas pohon ringin itu ditebang. Malamnya Juna yang baru saja pulang les, tiba-tiba dia merasakan pusing sekali kepalanya. Dia pun memberitahu kepada Rumi. Setelahnya Rumi memberikan obat sakit kepala dan menyuruhnya untuk tidur saja. Juna berjalan di samping rumahnya. Dia mencari sandalnya yang entah dia lupa taruh di mana. Malam itu dia menggunakan senter HP-nya mencari sandal, tapi dia tidak mendapati apa-apa. Akhirnya dia hendak kembali lagi masuk ke dalam kamar, tapi baru melangkah dia mendengar ada suara desisan dan suara geraman di belakangnya. Sontak dia pun menoleh ke belakang perlahan-lahan, dan betapa terkejutnya dia melihat ada sosok tinggi besar, berambut panjang, wajahnya penuh dengan ulat menjijikan. Juna pun lari terbirit-birit masuk ke dalam kamar, tanpa melihat suasana, hingga akhirnya brak! Dia berpapasan dengan Rumi yang hendak ke dapur, dan saat itulah Juna terlonjak bangun dari tidur. Keringat dingin membasahi kaos yang dikenakannya malam itu, membuatnya menjadi tidak bisa tidur kembali. Akhirnya Juna mainan HP tengah malam, tapi dia dikejutkan dengan ketukan jendela kamarnya. Dia yang rasa penasarannya tinggi, lantas bangkit dari tidurnya dan mendekati jendela. Jendela dibuka, tapi tidak ada apa-apa di sana. Tapi kala dia membalikkan badan, betapa terkejutnya dia melihat tepat di hadapannya ada sosok tinggi besar yang ada di mimpinya tadi. Juna langsung terbujur kaku tubuhnya, dan sesaat kemudian sosok itu menghilang entah kemana. Juna sadar, dia kembali lagi ke kasurnya, tapi tatapannya seperti kosong, seperti bukan Juna. Tengah malam Juna mengamuk melemparkan benda-benda yang ada di kamarnya. Rumi dan Arhan pun mendengar suara itu, membuat mereka terbangun. Mereka berdua menghampiri ke kamar Juna. Saat masuk ke dalam kamarnya, mereka kaget melihat Juna yang sudah kesetanan. Tatapannya sangat tajam dan seakan murka sekali. "Juna!" teriak Rumi. Pak, anak kita kenapa jadi gini semua?" "Sabar Bu, tenang." Arhan mendekati Juna, mencoba memegangi tubuhnya agar tidak memberontak, tapi malah membuatnya terus teriak. Tapi sesaat kemudian Juna pingsan dengan sendirinya. Arhan pun membaringkannya di atas kasur. Malam itu membuat Arhan dan Rumi tidak bisa tidur karena memikirkan kedua anaknya yang tiba-tiba menjadi seperti itu. Esok paginya, kedua anaknya akhirnya tidak berangkat sekolah. Mereka susah untuk makan. Pagi-pagi Rumi dikejutkan hilangnya Juna yang tidak ada di kamar. Akhirnya Arhan dan Rumi mencari sekeliling rumah. Dan betapa terkejutnya mereka melihat Juna sedang terduduk di samping rumah bekas pohon beringin yang sudah ditebang. Di sana dia duduk melamun dengan tatapan kosong sambil menangis. Mereka pun menghampiri dan mengajak Juna masuk ke dalam rumah. Tapi Juna memberontak dan tidak mau diajak masuk ke rumah. "Ayo nak, jangan di sini. Kita masuk saja ke dalam." "Tidak." Tapi Arhan memaksa Juna membawanya masuk ke dalam rumah. Juna pun jadi mengamuk di dalam kamar saat dikurung. Arhan menduga kalau mungkin saja memang ada penunggu di pohon itu sebelumnya, dan mereka marah karena tempatnya sudah ditebang. Dan semenjak keanehan menimpa kedua anaknya itu, pembangunan kafenya pun terhenti dulu. Beberapa hari setelahnya Pak Karto sudah mendatangkan orang pintar, namun masih tetap sama. Juna dan Echa hanya mereda sesaat dan kambuh lagi. Para warga turut prihatin dengan apa yang menimpa keluarga mereka. Warga justru dengan sukarela ikut berjaga malam hari di halaman rumah mereka dengan tikar yang sudah disediakan.
Sudah hampir 2 minggu kondisi mereka berdua masih utuh. Arhan kemudian mencoba mencari bantuan temannya di kota. Dan salah satu kawannya, Wahab, tahu seseorang yang mungkin bisa menolongnya. Arhan meminta Wahab untuk membawa orang itu ke desa tempat tinggalnya kini berada. Singkat waktu, suatu hari setibanya Wahab dan seorang kakek-kakek Ki Broto, seorang ahli supranatural, di rumahnya. Ki Broto langsung mengecek halaman rumah bekas pohon itu berada. Dan benar saja, berdasarkan penuturannya, meski pohon sudah ditebang, energi negatif masih kuat berpusat di situ. Namun Ki Broto berfokus untuk menyembuhkan Juna dan Echa dulu dengan media telur mentah, dan nantinya akan dioleskan ke mereka berdua guna memindah kutukan itu ke dalam telurnya dengan cara kejawennya. Kala itu Echa dan Juna dibaringkan di kasur. Lalu Ki Broto berkomat-kamit membacakan ajian entah apa, sambil beliau mengoleskan kedua telur itu di perutnya Echa dan Juna secara bersamaan. Dengan posisi Ki Broto berada di tengah-tengah mereka. Saat telur itu dioleskan di perut mereka, mereka meronta-ronta dan memberontak. Mereka dipegangi oleh Arhan, Rumi, dan Pak Karto. "Ah, panas!" Mereka berdua meracau tak menentu, hingga akhirnya beberapa saat kemudian, telur itu dipecahkan secara bersamaan di baskom yang sudah disediakan. Semua terkejut melihat isi telur yang dipecahkan itu. Ternyata ada banyak sekali ulat, dan bercampur dengan ular kecil-kecil, anakan ular piton. Semua ngeri dan merinding, hingga akhirnya Ki Broto membawa ular-ular itu ke depan rumah dan membakarnya, sembari dibacakan mantra. Entah kenapa ular itu tiba-tiba hangus tak bersisa. Setelahnya Ki Broto menyiramkan air garam di bekas pohon ringin itu sambil dipagar goib. Usai selesai menolong Juna, Echa, Ki Broto beralih ke sosok di halaman rumah. Sosok itu menentang Ki Broto ketika diminta untuk pergi secara halus. Alhasil Ki Broto memutuskan akan menangkapnya dan menjadikan budak ingonannya dengan beberapa macam ritual yang dilakukannya. Ki Broto berhasil menangkap sosok itu dan memasukkannya ke dalam sebuah batu akik miliknya, memenjarakan sosok itu di situ. Setelahnya Ki Broto meruat tempat bekas jin itu dan menancapkan potongan bambu kuning ke bekas pohon itu. Akhirnya semuanya berhasil dinetralkan. Ki Broto berujar tak akan ada lagi gangguan. Proses pembangunan kafe pun dilanjutkan dan akhirnya dapat diselesaikan. Benar saja, antusias para warga semakin ramai, menjadikan tempat itu untuk sekedar santai-santai, apalagi malam harinya. Waktu itu pas di sekolah kebetulan Juna ada tugas kelompok. Kemudian Juna menawarkan kepada teman-temannya untuk mengerjakannya di kafe rumahnya saja pekan depan, dan mereka pun setuju. Dan ketika sedang dalam perjalanan pulang jalan kaki, kawan-kawan Juna mengajaknya untuk mancing lagi, dan Juna pun mengiyakannya. Itulah akhir cerita yang berjudul Teror Penunggu Pohon Beringin. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.